Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tentang obat golongan glukokortikoid. Nah, bentuk alami dari glukokortikoid adalah kortisol. Jadi sesungguhnya semua manusia itu mempunyai kortisol yang diberikan oleh Tuhan diproduksi pada organ korteks adrenal. Nah, sebelum korteks adrenal ini menghasilkan hormon kortisol, glukokortikoid, maka ini didahului oleh proses di otak, yaitu di organ hipotalamus. Hipotalamus akan menghasilkan hormon CRH dulu ya, corticotropin releasing hormone. Nah, hormon CRH kemudian akan diberikan, dialirkan ke organ hipofisis. Hipofisis juga masih ada di otak ya. Nah, kemudian hipofisis setelah menerima perintah atau sinyal dari hormon CRH akan menghasilkan ACTH, adrenokortikotropin hormon. ACTH kemudian dibawa oleh darah kemana? Ke organ namanya korteks adrenal. Nah, di korteks adrenal itulah kemudian dihasilkan suatu hormon kortisol yang digunakan untuk kehidupan manusia yang normal. Nah, lebih dari itu, maka kortisol atau obat golongan glukokortikoid ini mempunyai banyak peran. Nah, peran ini banyak hal gitu ya, peran alaminya banyak. Nah, kemudian juga karena peran alaminya yang besar, maka kemudian hormon ini juga digunakan untuk terapi atau pengobatan. Nah, apa saja penggunaannya? Nah, ini ada banyak ya. Nah, sebelumnya hormon glukokortikoid yang digunakan untuk pengobatan ini berasal dari sintesis gitu ya. Jadi disediakan dari luar tubuh berupa obat. Nah, untuk kegunaannya untuk mengobati rematik ya. Kemudian untuk alergi, baik itu alergi pada asma, urtikaria atau bintol-bintol, gigitan serangga, shock anafilaksis, kemudian juga jika terjadi nefrosis atau kerusakan sel ginjal, kemudian juga anemia hemolitik, dan juga banyak penyakit lain. Nih ya, hepatitis, paru, saluran cerna, mata, penyakit kulit, tumor sistemik. Nah, ini kalau tumor ini dosisnya cukup besar. Ini digunakan sebagai koterapi gitu ya. Kemudian untuk edema otak dan juga kondisi shock yang berat. Nah, gunanya seperti ini, gunanya sangat banyak. Walaupun demikian, penggunaan glukokortikoid harus bijak, ya, harus tepat, harus sesuai. Baik indikasi untuk penyakitnya dan juga dosis pemberiannya, kemudian juga jangka waktu lamanya pemberian glukokortikoid tersebut. Ya, jadi walaupun hebat tapi ya ada bahayanya gitu ya. Nah, kortisol atau glukokortikoid yang alami pada orang normal digambarkan seperti ini ya. Jadi pada saat ini jam 3 pagi itu ya. Nah, kadarnya digambarkan kadarnya meningkat, kemudian puncaknya adalah pada jam 8 pagi. Kemudian akan menurun. Nah, sehingga naik setiap hari akan naik gitu ya, naik turun, naik lagi, hari berikutnya naik lagi. Nah, inilah digunakan gitu ya sebagai saran pemberian kortisol pada pengobatan. Jika memberikan kortisol itu paling baik adalah digunakan pada frekuensi 1 kali sehari. Kemudian kapan penggunaannya? Yaitu pada saat sekitar ini ya jam 6 sampai jam 9 pagi begitu. Nah, kenapa? Ini karena untuk meniru keadaan alami tubuh di mana kortisol tertinggi adalah pada jam tersebut. Nah, sehingga jika diberikan dengan frekuensi yang tidak tepat, ya banyak rekan-rekan itu yang sejawat kita gitu ya, memberikan saran untuk menggunakan kortisol gitu ya, misalnya dexamethasone gitu,
Kok ngasihnya 3 kali sehari gitu ya. Kalau 3 kali sehari ya nanti misalnya jam 6 akan terjadi fluktuasi. Oke lah, ini normal gitu ya. Tapi ketika 8 jam kemudian, jam 14 gitu, di mana ya? Di sini. Nah, ini kan seharusnya kortisol itu turun. Nah, kenapa kok kortisolnya diberikan tambahan? Nah, ini tentunya akan mengganggu irama tubuh, begitu ya, sehingga akan banyak memunculkan efek samping yang seharusnya bisa ditekan, begitu. Ini yang tadi Bu Ismi sudah menceritakan bagaimana respon hormon kortisol dari CRH ke hipofisis atau pituitari, ke ACTH, kemudian ke korteks adrenal menghasilkan hormon kortisol atau glukokortikoid. Ya. Nah, metode terapi ini tentunya disesuaikan gitu ya. Usahakan untuk dosisnya tunggal, hanya 1 kali sehari. Kapan diberikan? Pada jam tadi, jam 8 gitu ya. Durasinya sekitar jam 6 sampai jam 9. Dosisnya harus tepat individual. Seorang yang sakit asma, kemudian orang lain sakit asma juga, orang lain lagi sakit asma juga, diberikan glukokortikoid, dosisnya belum tentu sama, begitu ya, karena keadaan penyakitnya juga berbeda. Apalagi kalau individunya hamil, menyusui, anak-anak gitu ya, ada penyakit lain, itu tentunya beda ya. Kemudian dapat berganti terapi gitu ya, disesuaikan dengan ritme harian kortisol. Ya, mungkin dulu diberi Dexa gitu ya, terus kemudian sekarang sudah enggak, tapi diberikan prednison, itu bisa saja. Pengobatan jangka lama harus memperhatikan ADR, adverse drug reaction atau reaksi sampingan obat. Waspadai efek samping yang muncul. Nah, pemakaian jangka lama harus dihentikan dengan tapering off, yaitu penghentian dengan waktu yang dengan dosis yang bertingkat gitu ya. Dosisnya dikurangi sedikit dari sedikit sehingga kemudian pada akhirnya pasien tersebut tidak menggunakan glukokortikoid lagi gitu ya. Nah, pada selang waktu tertentu lakukan pemeriksaan. Nah, ini terkait dengan efek samping ya. Apa yang diperiksa? Paling sederhana tekanan darah ya. Kemudian komposisi darah, leukositnya bagaimana, trombosit bagaimana, laju endap darah bagaimana, begitu ya, itu diperiksa. Nah, ini terutama digunakan pada pasien-pasien yang menggunakan glukokortikoid itu secara berkepanjangan, misalnya pasien rematik, pasien asma gitu ya. Nah, jangan menolak ketika dokter ini membuat saran gitu ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap darah gitu ya, dan juga pemeriksaan lain yang bersesuaian. Tulang juga gitu ya. Karena glukokortikoid juga mengganggu pada sistem kepadatan tulang. Gitu. Jadi kalau ada osteoporosis, mungkin dokter akan menyarankan untuk diperiksa density pada tulangnya. Ini ya, kortikosteroid itu ternyata kalau dibagi menurut lama kerja obat tersebut maka akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, itu yang kerja lama itu ya, kerja lama yang paling bawah. Nah, ini yang kerja lama kenapa kok diberikan penjelasan paling awal gitu ya, karena ini paling sering digunakan ya. Apalagi dexamethasone ini penggunaannya secara oral, ditelan gitu ya, disuntikkan gitu ya, masuk tubuh. Tapi kalau betamethasone itu kebanyakan dipakai secara topikal. Kenapa? Karena kalau digunakan dengan oral, ditelan gitu, dia kurang stabil. Kemudian kerja menengah, ada triamcinolone, paramethasone, fluprednisolon. Kemudian yang kerja singkat sampai sedang itu ada hidrokortison, kortison, prednison.
prednisolon, metilprednisolon, dan meprednison. Gitu. Nah, lalu nanti yang kira-kira milih yang mana ya? Gitu ya. Milih yang mana? Apakah pilih yang kerja singkat atau yang kerja lama? Gitu ya. Nanti ada pertimbangannya. Gitu ya. Nah, di sini ada ini ya, selain glukokortikoid, maka korteks adrenal itu juga menghasilkan mineralokortikoid. Nah, mineralokortikoid ini bekerja untuk mengatur mineral, gitu ya, mengatur kalsium, natrium, magnesium, mengatur klorida, gitu ya. Nah, kemudian apa dampaknya? Nah, ketika terjadi gangguan pada mineralokortikoid itu bisa saja terjadi gangguan ini ya tonisitas darah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, perbandingan potensi relatif sediaan glukokortikoid. Daya antiinflamasi, ya, daya antiinflamasi itu kekuatan glukokortikoid untuk meredakan radang. Jadi kalau punya radang, diberi hidrokortison, itu radangnya bisa reda. Nah, tetapi jika diberikan dexamethasone, maka radang yang diderita oleh orang tersebut akan dihambat 5 kali lebih kuat dengan dexamethasone dibanding dengan hidrokortison. Begitu. Metilprednisolon itu lebih kuat juga dibanding hidrokortison dalam menekan atau meredakan radang atau bengkak atau inflamasi. Tetapi betamethasone jauh 5 kali lebih kuat ya. Dia 25 dibandingkan dengan hidrokortison. Kalau dibandingkan dengan metil 5 kalinya. Itu ya. Itulah sebabnya kenapa orang kemudian jadi senang sekali menggunakan dexamethasone untuk meredakan radang. Ya, radang itu di mana sih? Ya di mana-mana bisa. Di sengat lebah itu bengkak itu namanya radang. Kena ulat tubuhnya bentol-bentol itu pun radang, gitu ya. Kemudian kena pukul gitu ya, jatuh itu kena batu, bengkak itu memar, nah itu radang, gitu ya. Termasuk orang rematik gitu ya, ini jari-jarinya itu digerakkan susah, sakit gitu ya, itu pun ada radang di daerah ini persendian-persendian ini ada radang, gitu ya. Kemudian orang asam urat itu ya sampai nggak bisa jalan, maka di persendian itu juga ada radang begitu. Nah, makanya itu kemudian menjadikan penggunaan dexamethasone menjadi sangat luas gitu ya. Nah, bagus dong gitu. Iya, dalam hal menekan radang bagus gitu ya. Tetapi kita harus perhatikan di sini. Nah, dexamethasone itu termasuk dia long acting, L ya. L itu long acting. Ya. Sedangkan hidrokortison itu short acting, kerja pendek. Ya. Kalau prednison dia I, intermediate, kerja menengah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang harus kita waspadai dari kerja dexamethasone tersebut ya. Nah, apa yang harus diwaspadai yaitu efek sampingnya. Ya, nanti kita akan ke efek samping dari dexamethasone. Tetapi sebelumnya terkait dengan penggunaan glukokortikoid, maka ada kontraindikasi yang harus diwaspadai ya, diperhatikan. Kontraindikasi itu hati-hati itu ya, nggak boleh itu ya, syukur dihindari ketika pada kondisi-kondisi di bawah ini. Siapa dia? Osteoporosis ya. Ini juga waspada untuk pasien yang sudah wanita yang umurnya sudah lanjut gitu ya, sudah menopause, itu risiko untuk terkena osteoporosis itu jauh lebih kuat daripada pria yang seumur gitu ya. Nah, jadi
wanita 50 tahun sudah menopause dengan pria 50 tahun, itu potensi untuk osteoporosis lebih kuat pada si wanita gitu. Nah, kenapa? Memperberat glukokortikoid, memperberat osteoporosis. Kalau terpaksa bagaimana? Minum susu, itu ya, minum kalsium, itu ya. Nah, kemudian adanya ulkus atau gangguan lambung. Mengapa? Karena glukokortikoid itu juga mengganggu di situ ya, dia menyebabkan terjadinya iritasi lambung. Kemudian ada gangguan psikosis, gangguan mental ya, kejiwaan gitu. Beberapa orang itu menggunakan glukokortikoid itu menjadi hilang mood gitu ya, hilang mood seperti kehilangan diri gitu ya, kehilangan jati diri, nggak ada greget gitu ya. Tuh, walau ini tidak selalu muncul gitu ya. Glaukoma, ini gangguan pada mata, mikosis itu gangguan penyakit jamur sistemik begitu ya. Kemudian pada penyakit tertentu, misalnya cacar air gitu ya, terus juga ini belek gitu ya, itu terjadi radang di situ, tapi di situ masih diterima penggunaan glukokortikoid sebagai obat topikal, tetes mata, glukokortikoid itu ya. Nah, tetapi di situ biasanya ada terapi gabungan begitu ya dengan obat yang lain, sehingga sudah menjadi kombinasi yang seperti itu. Nah, efek antiinflamasinya mengurangi gejala inflamasi karena berefek terhadap kadar leukosit, menekan geraknya sitokain dan kemokain pada daerah inflamasi. Apa itu sitokain dan kemokain? Yaitu mediator atau zat yang membuat inflamasi begitu. Menghambat makrofag dan sel penghasil antigen sehingga kemampuan sel berinteraksi dengan antigen menurun. Makrofag itu sel gitu ya, sel darah putih yang besar gitu ya, makro ya, dia besar gitu ya. Nah, makrofag itu gunanya untuk melawan benda asing gitu ya. Benda asing yang sesuatu yang dianggap asing oleh tubuh, bisa virus, bisa bakteri, bisa yang lain gitu ya, parasit-parasit yang lain. Nah, kalau masuk ke tubuh, dia akan dikenali oleh tubuh kita gitu ya. Kemudian tubuh kita akan menyuruh makrofag gitu ya, ayo makrofag kamu maju dulu gitu ya. Kenapa? Karena makrofag itu bentuknya besar dan dia potensi untuk fagositosis gitu ya, itu paling potensi ya, paling kuat ya, fagositosit itu memakan benda asing itu ya. Nah, itu nanti kalau makrofag kalah baru yang darah putih yang lain itu yang maju gitu ya. Ya kayak orang perang itu ya, kalau ada ini beberapa daerah Irian itu kan ada yang konflik itu ya, yang disuruh maju kan tentara gitu ya, mereka kuat-kuat gitu. Nah, baru ya seperti itu ya, kalau nggak kuat nggak disuruh maju. Lalu efek topikal, kalau digunakan dengan topikal melalui kulit seperti apa, atau kerjanya seperti apa ya? Efek topikal, efek yang dikehendaki itu ya, vasokonstriksi. Jadi pembuluh darah di kulit, pembuluh darah di bagian topi gitu ya, bagian topikal, yaitu akan vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu pembuluh darahnya yang awalnya lebarnya segini, dia menciut gitu ya, menciut jadi segini gitu ya. Nah, ini berguna sehingga kalau radang ini ya, pembuluh darah misalnya awalnya segini. Kemudian kalau ada radang dia melebar, diisi oleh cairan gitu ya, dan darah. Nah, kalau ada glukokortikoid dia akan menyebut lagi begitu. Sehingga nanti radangnya reda. Kemudian menekan degranulasi sel mas ya. Sel mas sudah dipelajari pada saat kita bicara asma. Sel mas itu apa tuh? Sel mas itu sel alami tubuh kalau kena dia pecah menghasilkan histamin, leukotrien, menghasilkan bradikinin, menghasilkan SRSA gitu ya. SRSA itu bikin orang asma, bradikinin itu bikin orang
radang ya, prostaglandin itu juga melebarkan pembuluh darah gitu ya. Itu kan ini ya akibat dari kalau sel emas pecah atau degranulasi. Ya, menekan jumlah histamin iya. Kenapa? Lah histamin kan dihasilkan sel emas gitu ya. Kalau sel emasnya nggak rusak, ya histaminnya ya sedikit gitu ya. Permeabilitasnya juga turun begitu. Nah, ternyata glukokortikoid itu menghambat makrofag untuk tidak memakan mikroba. Gitu. Jadi ini dihalang-halangi oleh makrofag. Oleh makrofagnya dihalangi oleh glukokortikoid. Jadi malah kalau si makrofag yang tentara bawa senjata itu mau melawan bakteri itu malah ditahan sama glukokortikoid. Nggak usah aja. Ya. Nah, inilah sehingga kemampuan individu untuk membunuh bakteri secara alami itu bisa berkurang karena glukokortikoid. Sehingga glukokortikoid itu bisa menurunkan ini ya. Jadi apakah glukokortikoid itu bisa menurunkan daya tahan tubuh, Bu Ismi? Bisa gitu ya. Itulah kenapa sebab beberapa penggunaan glukokortikoid itu dikombinasi dengan antibiotik begitu. Yang topikal itu banyak ya, yang kombinasi. Nah, ini efek yang tidak diharapkan ya. Antibodinya turun tadi ya, dan juga kerja makrofag tadi. Menekan sekresi ACTH, GH, TSH, dan RH. Jadi produksi GH itu menjadi sedikit karena apa? Karena ditekan. Gitu. Yang menekan siapa? Glukokortikoid. GH itu untuk apa? Untuk pertumbuhan gitu ya. Yang tumbuh siapa? Yang paling cepat tumbuhnya ya anak kecil gitu ya. Nah, sehingga bagus nggak ngasih glukokortikoid untuk anak kecil? Ya, sesuai dengan tujuan terapinya. Pikirkan manfaat dan risikonya. Begitu ya. Nah, kalau orang dewasa gimana? Orang dewasa bahkan yang sudah hampir tua gitu ya, kayak Bu Ismi, kita itu juga butuh ya untuk apa? Untuk regenerasi sel-sel ya, untuk mengganti jaringan rambut yang rusak, jaringan kulit yang rusak gitu ya. Terus kemudian untuk membelah sel-sel gitu ya. Semua sel kan membelah itu ya. Nah, itu butuh GH gitu. LH juga ditekan. Nah, LH itu untuk apa? Kemarin sudah dibahas untuk ya itu fungsi ini ya, fungsi pematangan sel telur begitu-begitu ya. Nah, ini juga ditekan sehingga eh, berpengaruh enggak kepada siklus menstruasi glukokortikoid? Ya bisa gitu ya, makanya efek samping glukokortikoid itu menjadi sangat luas karena kerjanya juga sedemikian luas begitu. Memacu redistribusi lemak dalam tubuh sehingga terjadi peningkatan lemak pada jaringan visceral, facial, muka ya dan nukal serta supraklavikulaar. Lemak-lemaknya itu ditumpuk di jaringan-jaringan longgar. Misalnya mana? Pinggang, itu ya, paha, lengan atas, itu ya. Sering untuk numpuk lemak, gitu ya. Kemudian muka, ya, mukanya jadi bulat gitu ya. Ya, ada yang bulat bawaan gitu ya, tapi ada bulat yang karena banyak menggunakan glukokortikoid. Kemudian nukal, nukal itu di sini, di punggung bagian belakang. Kemudian supraklavikular itu di sini ya, di lengan apa? Lengan tangan, di bahu gitu ya, di bahu bagian belakang. Nah, disitulah akan ditumpuk lemak-lemak gitu ya, sehingga terjadi penumpukan lemak, ya gemuk gitu ya, berlemak di daerah tersebut. Lalu mengantagonis vitamin D pada absorpsi kalsium. Untuk absorpsi kalsium pada tulang itu butuh vitamin D, gitu ya. Ibaratnya vitamin D itu yang ini ya pekerjanya, motornya, apa truknya yang membawa kalsium. Kalsium itu kan dari darah. Untuk bisa masuk ke tulang itu perlu kendaraan. Dibawa pakai truk gitu ya. Truknya siapa? Vitamin D. Kalau vitamin D-nya itu diganggu oleh
si glukokortikoid gitu ya. Ayo vitamin D kita sini aja ya, ngopi-ngopi gitu. Nah, si kalsium itu bisa nggak sampai kepada tulang, makanya tulangnya tambah keropos. Nah, ini efek kortisol ternyata banyak sekali gitu ya. Bisa berefek langsung. Ini ya. Ini efek ini ya, kalau dikatakan efek itu bukan efek samping tapi kerja utama. Itu bisa bekerja di otak sendiri ya. Kemudian ini di hipofisis ya. Di hepar, di lambung, di otot dan tulang gitu ya. Kemudian di jantung dan juga di kulit. Nah, ini kalau orang yang menggunakan glukokortikoid, kalau menggunakan terapi glukokortikoid, silahkan kurangi konsumsi natrium. Dari mana sih natrium itu? Yang jelas garam ya, natrium klorida. Terus kemudian natrium lagi, natrium bikarbonat. Di mana itu? Soda kue ya, makanan-makanan yang kue-kue itu enggak asin itu, tapi malah agak pahit ya kalau kebanyakan. Itu tapi banyak natriumnya. Terus pengawet-pengawet, natrium benzoat gitu ya. Nah, pemanis gitu ya. Nah, itu semuanya banyak kalsiumnya gitu ya. Banyak kalsiumnya, banyak natriumnya yang ini sangat apa ya, tidak ramah gitu ya kalau terlalu banyak untuk tubuh itu jadi bagus. Nah, gantilah dengan kalium gitu ya. Ada yang garam itu banyak kaliumnya, bukan NaCl tetapi KCl begitu. Warna garamnya kalau KCl itu merah bata gitu ya, agak-agak oranye gitu. Mereknya tidak tahu. Kemudian atur asupan kalori supaya mencegah obesitas. Dihitung gitu ya. Sudah makan pagi sekian gitu ya. Makan siang kok pengen lagi ya gitu ya. Ini sudah ya biasanya orang makan itu lebih karena kesenangan gitu ya. Kalau senang makanya banyak gitu ya. Nah, sebenarnya dari asupan kalori sudah cukup. Gitu. Nah, itu disarankan biasanya suruh minum banyak air putih, suruh makan sayur dan buah yang seratnya tinggi gitu ya. Atau kalau menurut saya lebih menguntungkan dengan puasa gitu ya. Ya sama-sama mengatur asupan kalori tetapi berpahala gitu ya. Dan sepertinya lebih hemat gitu ya. Gitu. Ya, monggo saja gitu ya. Untuk gangguan lambung ya, boleh menggunakan antasida jika menggunakan glukokortikoid. Kemudian tingkatkan asupan protein gitu ya. Nah, kemudian karena apa? Karena pada glukokortikoid ini pemecahan protein itu menjadi tinggi. Gitu. Kemudian upayakan tindakan-tindakan mencegah osteoporosis dengan apa? Dengan minum banyak atau makan makanan mengandung kalsium. Kalau ini kan kalium ya, kalsium dan juga olahraga. Pilih olahraga yang membantu kepadatan tulang. Itu misalnya lari dan juga jalan, gitu ya. Kalau nggak kuat lari, silahkan jalan. Kalau berenang katanya melatih otot. Dan kemudian efek samping ya. Nah ini tadi yang berkaitan dengan efek samping yang banyak tadi. Ada kalanya ada yang insomnia. Insomnia itu gangguan tidur. Ada yang sulit tidur, ada yang tidurnya nggak berkualitas. Bentar-bentar bangun, bentar-bentar bangun gitu. Ada juga yang mimpi tidak nyaman, gitu ya, mimpi buruk, mimpi nggak nyaman ketika tidur. Gitu. Kemudian hipomania, dia apatis gitu ya, nggak ada
nggak ada respon diri gitu ya, diajak main ya nggak seneng, apalagi sekolah gitu ya, diajak ngobrol ya ini ya loadingnya lama gitu ya. Ini ulkus peptik. Ini kok insomnia ada lagi ya? Ya udah satu aja. Kemudian ada akne ya. Kemudian untuk pengobatannya, jika digunakan pada pengobatan yang lebih dari dosis 10 mg per hari atau lebih dan waktunya lama, dia berpotensi menimbulkan efek samping berupa sindrom Cushing iatrogenik. Betul. Nah, cirinya ini ya, muka bulat gitu ya, wajah rembulan. Kemudian juga deposisi lemak dan sebagainya ya. Ini ya lemu, gemuk tapi gemuknya nggak sehat itu. Nah, kemudian pemecahan protein. Kemudian penipisan massa otot, menipisan kulit, hipoglikemi, dan ini ada peningkatan selera makan gitu ya. Nah, peningkatan selera makan ini sering abuse gitu ya, penggunaan yang salah gitu ya. Apa misuse ya? Misuse itu abuse itu penyalahgunaan ya. Jadi intinya nggak tepat dalam menggunakan gitu ya, karena beberapa orang yang postur tubuhnya kurus kemudian menggunakan glukokortikoid ya, yang sering dipakai itu yang long acting tadi ya, dexamethasone. Dengan dexamethasone si orang yang menggunakan itu akan suka makan gitu ya, makan dengan lahap. Karena makan dengan lahap kemudian akan terbentuk massa otot yang lebih padat, jadi lebih gemuk, lebih berisi. Tapi walaupun demikian tetap saja akan muncul efek samping yang merugikan. Ini loh gambaran sindrom Cushing ya, yang digambarkan dengan kartun ini ya. Ada moon face, wajahnya membulat, kemudian ya kayak gini lah ya. Nah ini ya. Kemudian tin extremitas, anggota geraknya tuh mengecil, tangan ini mengecil, kaki ini mengecil, gitu ya. Kemudian ginekomastia pada pria, ini Pak mamainya ini membesar gitu ya. Kalau pada pria kan harusnya enggak. Kalau pada wanita ini sering ada gambaran kumis gitu ya di sini gitu ya. Ini termasuk juga jika orang wanita tertipu dengan kosmetik yang mengandung glukokortikoid, karena dia memang bisa thin skin ya, menipiskan kulit sehingga kulit nampak halus gitu ya. Tetapi di samping itu pada wanita dia menjadi hirsutisme gitu ya, hirsutisme. Nah, hirsutisme itu tumbuhnya rambut halus pada area wajah gitu ya, di kumis, kemudian kalau pria punya jambang, dia juga punya rambut halus di situ. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, yang mari ini para pemakai kosmetik ya, ibu kita, ibu-ibumu gitu, perhatikan mungkin dia sudah banyak terpapar glukokortikoid. Ya, kalau sekedar di kulit nggak apa-apa, tapi karena ternyata glukokortikoid itu bisa masuk gitu ya, menyerap lewat kulit, kemudian mempengaruhi lama-kelamaan juga akan mempengaruhi sistem tubuh secara menyeluruh. Begitu. Ya, gitu ya. Begitulah. Lihat osteoporosis. Ini banyak ya gambar kayak ini. Kemudian hipomania, kadang-kadang terjadi komplikasi. Hipomania, kemudian hipertensi, hambatan pertumbuhan pada anak, kemudian pada penderita glaukoma itu akan memperburuk glaukoma. Jadi orang glaukoma itu kita kan ini ya, mata manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan itu untuk dibasahi dengan air mata gitu ya. Setiap kali kita berkedip ada air mata yang digunakan untuk membasahi
selaput mata. Gitu. Nah, kalau air matanya kurang, itu kemudian mata terasa kering gitu. Nah, tetapi kalau itu air mata tersumbat, produksi air mata tersumbat, maka itu akan menjadi ini ya tekanan yang sangat sakit di mata. Itulah namanya glaukoma. Begitu. Nah, infeksi dan jamur, bakteri jamur itu dapat terjadi masking karena glukokortikoid. Jadi misalnya ada ini sering ya orang kena jamur gitu ya, datang ke apotek gitu ya, Mbak, aku tuh kayak gini ini loh, gitu ya, ini kayak gini nih, kulit tuh kayak gini nih kata loh Mbak. Gitu ya. Terus oh pakai ini aja Mas, ini aja Pak, ini salep dioleskan 2 kali sehari, gitu ya. Oke ya, dia pulang, gitu. Dioleskan tidak gatal. Ya kemudian salepnya habis. Oh kok gatal lagi ya? Oh aku mau beli obat di apotek mbaknya itu karena dia ngasih obatnya cocok. Aku nggak gatal. Nah dia ini ya mbak minta obat yang kayak dulu yang dikasih mbaknya waktu saya gatal. Nah ini gatal lagi karena obatnya habis. Gitu ya. Ya itu. Nah itu masking begitu. Sebenarnya jamurnya itu nggak mati. Tapi ditutup rasa gatalnya oleh glukokortikoid. Mas ya, mas itu kan topeng gitu ya ditutupi. Gitu. Kalau hanya sekedar masking aja, nggak gatel, kemudian nggak gatel itu nggak masalah. Gitu ya. Yang bermasalah itu ketika terjadi masking, maka jamurnya itu menyebar gitu. Jamurnya meluas. Nah, begitu juga kalau bakteri gitu ya. Bakteri hanya dimasking, tidak dimatikan. Ya bakterinya berkembang biak gitu. Berkembang biak, membelah diri gitu ya. Nah, itulah sehingga jika kita nggak pasti gitu ya, apakah itu jamur ataukah itu bukan jamur, apakah itu bakteri atau bukan. Nah, itu memang lebih baik disarankan untuk pasien itu berkonsultasi dengan ahlinya yang bisa menegakkan diagnosa. Siapa dia? Ya dokter gitu ya. Ke puskesmas lah gitu ya. Puskesmas itu kan murah gitu ya. Apalagi kalau BPJS itu nggak bayar dan sekarang puskesmas itu jauh jauh lebih bagus daripada waktu saya sekolah dulu gitu ya. Waktu saya sekolah, waktu saya kuliah itu puskesmas tidak sebagus sekarang gitu ya, baik dari fasilitas maupun tingkat ini ya sekarang Bapak Ibu dokter yang di puskesmas itu memang sudah pilihan gitu ya. Mereka apa ya berkompeten gitu ya, sangat ahli untuk menetapkan diagnosis gitu. Dan nanti kalau sudah tahu obatnya mau beli sendiri di apotek juga ya nggak apa-apa gitu ya, selama penyakitnya masih sama gitu loh ya, sehingga tidak terjadi masking itu tadi. Nah, ini dalam dosis fisiologi. Nah, ini dalam dosis fisiologi saja gitu ya, dalam dosis pengobatan gitu ya. Ini ternyata hidrokortison, glukokortikoid itu juga mempunyai efek mineralokortikoid, mengganggu mineral, mengganggu tidak hanya metabolisme glukosa dan lemak gitu ya, tetapi juga mengganggu mineral. Sehingga terjadi retensi cairan dan natrium. Retensi itu ditahan. Jadi kalau pada tubuh manusia itu ada cairan, cairan itu ditahan di tubuh manusia. Akibatnya apa? Ya tadi kalau tubuh itu banyak cairan jadi gemuk, gitu ya. Nah, terus ada natrium, gitu ya. Nah, tambah menahan cairan lagi. Nah, itu banyak di darah sehingga nanti volume darahnya itu menjadi banyak. Kalau volume darahnya banyak, itu menjadi tekanannya tinggi. Jadilah hipertensi. Itu. Kemudian alkalosis, pH darahnya itu lebih tinggi daripada pH darah normalnya. Nah, kemudian tadi peningkatan tekanan darah sudah disinggung Bu Ismi, kemudian hipoproteinemia.
protein manusia itu jadi sedikit. Kenapa? Ya karena tadi ternyata glukokortikoid itu kecepatan memecah protein itu menjadi tinggi. Kalau kurang-kurang protein, maka untuk regenerasi sel itu menjadi tidak sebagus normalnya. Itulah yang disebut sebagai aging, gitu ya, penuaan. Jadi penuaan itu tidak sekedar kulitnya jadi berkerut itu enggak, gitu ya. Tapi juga organ-organ di dalam itu menjadi lemah, gitu ya. Kalau seseorang itu ya baru umur 35-an, kok sudah ada gangguan degeneratif ya, sudah hipertensi misalnya, sudah diabetes, sudah ya gitu ya, yang kolesterolnya tinggi, maka walaupun dia belum tua ya, 35 tahun itu belum tua, tapi dia sudah disebut sebagai aging, dia menua begitu. Nah, sebaliknya yang sudah tua gitu ya, sudah 65 tahun gitu ya, sudah kerut semua gitu ya. Tapi ketika dia nggak ada penyakit, ya sehat gitu ya. Ya dia ya tua aja ya, tidak kemudian disebut sebagai aging begitu. Nah, ini pada penyakit yang parah, retensi natrium tingkat rendah pun dapat menyebabkan gagal ginjal kongesti sehingga perlu steroid yang tidak menahan garam, pembatasan jumlah natrium dan penambahan kalium. Gitu. Nah, ini harus diwaspadai pada orang-orang dengan gangguan ginjal, gitu ya. Orang yang ginjalnya terganggu, maka jika memberikan glukokortikoid harus diperhatikan. Ini adalah gambar, ya, cukup dimengerti, tidak perlu dihafal bahwa glukokortikoid ini senyawanya kortisol, kortison, kortison, aldosteron, nih ya, ini diproduksi di korteks adrenal. Korteks adrenal itu ada di dekat ginjal. Kalau kita mau tunjuk organnya ada di daerah pinggang, gitu ya. Nah, berasal dari, ini kan panahnya dari sini ke sini ya. Berasal dari kolesterol, begitu. Ya. Nah, apakah kolesterol selalu jahat? Jika berlebihan memang mengganggu. Ya, asam lemak itu kalau berlebihan juga mengganggu. Tetapi jika jumlahnya kurang, itu juga orang tidak bisa mengalami metabolisme yang wajar, yang sempurna, gitu ya. Nah, kortisol ini digunakan kolesterol digunakan untuk membuat kortisol. Kortisol kita butuhkan secara normal untuk ya ini ya, supaya kita hidup normal seperti sekarang ini, tidak gampang kena radang gitu ya. Ya, kemudian juga ya ini ya kebalikan dari efek samping glukokortikoid tadi ya. Terus juga dia itu kolesterol itu kan juga ini membuat progesteron. Nah, bayangin seorang wanita kalau nggak punya progesteron gitu ya. Jangan ngaku wanita gitu ya ketika nggak punya progesteron gitu. Ternyata berguna gitu. Nah, dan ini ya dia juga ini untuk pria juga ya, dia membuat hormon androgen begitu. Androgen itu ini ya, androtestosteron gitu. Ya, hormonnya laki-laki ya, hormon androgen begitu. Jadi dalam tubuh itu harus berada dalam jumlah dan keadaan yang seimbang, gitu ya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh serba kekurangan, gitu ya. Oke, semoga kita menjadi lebih bijak dalam menggunakan kortikosteroid, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.